Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan materi IPAS di awal semester 1 ini dengan tingkat organisasi makhluk hidup. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah skema tentang tingkat organisasi makhluk hidup. Pertama ada individu, kemudian kumpulan dari individu sejenis itu menghasilkan populasi. Populasi yang berbeda di satu tempat yang sama bergabung menjadi komunitas, kemudian komunitas-komunitas yang ada di satu tempat yang sama bergabung menjadi ekosistem. Dan sejumlah ekosistem dalam satu daerah yang sama tergabung menjadi ekosistem, kemudian sejumlah ekosistem dalam satu wilayah yang sama menghasilkan bioma, dan paling besar kumpulan dari semua bioma yang ada di satu wilayah tertentu itu bernama biosfer. Nah, kita lanjut. Apabila kita perhatikan lingkungan di sekitar kita, mungkin kita akan menemukan sekelompok sapi yang sedang makan rumput, tanaman rumput yang bergerombol, serta sebatang pohon mangga yang rindang dan tumbuh subur dengan buah yang menguning. Demikian gejala-gejala. Urusan makhluk hidup dari yang dalam ekosistem yang kecil sampai yang besar adalah sebagai berikut. Tadi ada individu. Individu berasal dari kata in dengan dividus, yang artinya tidak dapat dibagi. Artinya individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri secara fisiologis, bebas dan tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Disebut juga sebagai makhluk hidup tunggal. Misalkan seorang manusia, seekor hewan, dan sebatang pohon. Ini salah satu individu. Kemudian meningkat pada tingkat berikutnya, yaitu populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama dan hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Bila organisme sejenis memenuhi persyaratan berikut: daerah atau habitatnya sama, kemudian ada persamaan bentuk dan susunan serta aktivitas, kemudian mampu berkembang biak. Sebagai contoh, pada satu lahan seluas 200 meter persegi terdapat 500 batang tanaman jagung, 100 ekor belalang, 50 ekor jangkrik, 10 ekor burung, dan 3 batang tanaman turi. Maka di lahan tersebut ada populasi jagung, populasi belalang, jangkrik, burung, dan turi. Ini berarti contoh populasi rusak. Meningkat dari populasi ada istilahnya adalah komunitas. Seluruh populasi dalam suatu daerah yang sama. Setiap individu menemukan lingkungan yang dapat mengikuti hidup. Kumpulan tersebut terdapat suatu kerumunan yang hidup bersama, toleransi kebersamaan, dan hubungan timbal balik yang menguntungkan, dan ada pula yang merugikan. Misalkan, dalam suatu komunitas kebun terdapat berbagai macam populasi hewan dan tumbuhan yang tinggal di kebun tersebut. Anggota komunitas kebun misalkan adalah pohon kelapa, populasi pohon mangga, populasi rumput teki, populasi semut, populasi cacing, dan populasi belalang. Inilah contoh ekosistem. Ada populasi kelinci, populasi binatang tertentu yang lain, populasi tanaman yang sejenis. Selanjutnya, kumpulan dari ekosistem
pada sebuah benua dengan struktur dan ketampakan atau fisiogonomi vegetasi yang sama dinamakan bioma. Jadi ini wilayahnya lebih luas dari biosfer. Lebih luas dari bioma ada biosfer, yaitu sekumpulan ekosistem yang berada di sebuah permukaan bumi tertentu. Ada pula yang mengatakan bahwa biosfer adalah tempat beroperasinya ekosistem. Bagian bumi yang dihuni oleh organisme hanya beberapa meter di bawah permukaan tanah hingga 1000 meter di atas permukaan bumi, serta beberapa meter di bawah permukaan laut. Jadi tidak seluruh bagian bumi terhadap ekosistem, sebab hanya daerah yang terdapat kehidupanlah yang disebut ekosistem. Demikian tingkatan makhluk hidup mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan paling luas adalah biosfer. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.